tiba-tiba ketika menyampaikan bahwa sanksi akan seperti apa dan sebagainya, tiba-tiba Presiden Jokowi mengatakan hati-hati Prof Mahfud, itu tidak boleh begitu. Dan setelah itu digenjot terus oleh Pak Mahfud ketika Pak Mahfud kan orang yang pernah dalam pemerintahan, keluar kemarin kemudian berkompetisi di Pilpres, lalu kemudian dicap mungkin sekarang oleh orang bukan bagian dari pemerintahan, nanti dianggap bahwa kekecewaan dari Pak Mahfud sehingga harus selalu mengkritik. Apa yang Anda rasakan selama ini? Iya, saya merasakan itu. Kami ini bukan pembenci. Kalau orang pembenci itu mau benar mau salah, pokoknya gue benci udah terus saja. Kami ini orang rasional. Orang rasional itu menyampaikan sesuatu yang benar, ya kita harus berpihak yang benar begitu dengan cara yang benar. Saya masih ada harapan Pak Prabowo akan melakukan sesuatu yang berarti. Di sisi lain gitu saya lihat lagi, kasihan juga ya namanya aguan itu ya. Saya panggil semua, gubernurnya, bupatinya, perwakilan perusahaannya, sateliti semua. Oh ini salah. Hari ini juga ini dibatalkan. Batal. Terima kasih atas sama-sama, Prof. kunjungannya ke ini kantor saya. Kita menuju studio Ruang Sahabat. Bagus tempatnya, Prof. Bagus ya? Bagus ini. Fresh. Bagus. Ya. Ini Pak Rizal. Oh, Pak Rizal. Prof Renal. Apa kabar? Thanks for coming, Prof. Terima kasih undangannya. Silakan, Prof. Saya situ. Silakan. Ini ya. Baik. Ayo, selamat datang sekali lagi. Ya, makasih Prof Mahfud. Wah, seneng ini. Pemirsa, alhamdulillah malam ini saya kedatangan sahabat yang lain lagi yang lebih banyak berkecimpung sehari-hari di dunia akademik sebenarnya, meskipun orang sering menyebutnya sebagai aktivis juga, bahkan sering orang menyebut Pak Renal Kasali, teman saya ini. Pak Renal, selamat datang Pak Profesor Renal Kasali. Ini adalah guru besar di Fakultas Ekonomi UI, Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB ya? Ya, sekarang namanya FEB. FEB sekarang namanya ya. Beliau sangat dikenal juga sebagai socialpreneur ya. Saya bukan ahli ekonomi, tapi setiap mendengar penjelasan beliau tentang ekonomi maupun tentang masalah-masalah sosial dan politik, itu terasa saya langsung nyambung karena beliau menyampaikannya dengan enak. Bahkan bukunya Disruption itu saya kira menjadi bacaan sangat atau jutaan dosen dan mahasiswa saya kira di Indonesia ini. Dan saya beruntung bisa berkenalan dengan beliau, Pak Profesor Renal Kasali. Pak Renal, saya akan menyerahkan ke Mas Rizal lagi. Terima kasih Prof Mahfud, Pak Rizal. Prof Renal, makasih sudah hadir, Prof. Sama-sama Pak Rizal. Ya, saya sebelum mulai dengan Prof, saya akan menyampaikan dulu kepada netizen, kepada pemirsa bahwa ini episode Ruang Sahabat yang kalau boleh dibilang unik atau spesial lah, karena mempertemukan dua sahabat yang sebenarnya punya latar belakang yang berbeda. Prof Mahfud MD adalah seorang guru besar hukum di Jogja. Prof Renal Kasali adalah seorang guru besar ekonomi di Jakarta. Ekonominya mikro lagi, manajemen gitu ya. Sangat mikro ya, Prof. Lalu Pak Mahfud itu lama berkecimpung di dalam pemerintahan. Sekarang sebagai tidak lagi tapi mantan pejabat, lamalah di pemerintahan. Prof Renal justru lama di luar pemerintahan. Ya, sebagai akademisi Pak Mahfud di pemerintahan, Prof Renal sebagai akademisi di luar pemerintahan yang sekarang menjadi social entrepreneur. Ya gitu ya, Prof ya? Ya kurang lebih begitu. Tetapi kesamaannya, mereka dua-duanya tidak henti-hentinya punya kesadaran untuk sharing ke publik tentang bagaimana kita mensikapi perkembangan yang muncul, bagaimana seharusnya negara ini dibangun dengan baik. Itulah yang mempertemukan antara kedua, menurut saya nih, antara kedua sahabat dua besti ini, Prof Renal dan Prof Mahfud, adalah kesamaan nilai tentang apa yang harus dilakukan untuk bangsa, untuk maju, adil dan makmur. Kira-kira begitu ya, Prof ya? Mudah-mudahan. Usahakan berusaha ke situ. Melihat kedekatan antara Prof Renal dan Prof Mahfud. Pertanyaannya, apa yang membuat Prof Renal itu
mau datang di tengah kesibukan Prof. Reynald sekarang ini hadir di podcastnya Pak Mahfud? Ya, saya sebetulnya masih agak galau karena begitu banyak pujian gitu ketika saya mulai di sini diperlakukan, dikatakan sebagai orang baik dan lain sebagainya. Saya merasa kadang-kadang, waduh, saya rasanya punya banyak kekurangan juga, Prof. Mahfud gitu ya. Tapi saya tersanjung sekali disebut itu. Tapi baiklah, kita berteman justru pada saat Prof. Mahfud tidak sedang menjadi pejabat. Ya. Sebelum jadi Menko? Sebelum jadi Menko. Sudah menjadi Menteri Pertahanan. Saya sudah berhenti dari Ketua MK ya. Ketua MK, sudah tidak menjabat sebagai Ketua MK, baru selesai menjadi campaign manajernya Prabowo. Ya. Ya kan, beliau campaign 2004 manajernya. ya, 2004 ya. Prabowo kalah, Jokowi berjaya, relawan Jokowi semua ke sana. Kadang-kadang kan saya juga dianggapnya relawan, padahal saya bukan relawan juga gitu ya. Kita profesional pada bidang kita begitu. Tapi ya karena mereka melihat kita sering memberi pendapat dan lain sebagainya. Tapi saya bertemu pada saat lagi pansel KPK kita ya. Iya, pansel. Ya, pansel di KPK. Kita bikin foto, ada Mas Imam di situ bikin foto, kita gaya mafia gitu ya. Pakai kacamata, saya begini gitu, coba bayangin. Kakinya harus begini gitu ya. Prof. Mahfud juga satu di situ, pakai kacamata. Di KPK kita pakai pansel. Ya, pansel. Kita pakai kacamata hitam begitu. Terus ada Saldi Isra sama siapa satu lagi ya. Itu kita berempat. Imam Prasojo. Ya. Nah, itu kita ya menghibur hati lah ya, karena kita melakukan pemilihan ini kan tidak mudah. Kita harus cari orang yang benar-benar pas untuk pemberantasan korupsi. Nah, jadi kita berteman, kita ngobrol. Saya punya keyakinan bahwa Prof. Mahfud ini orang yang benar-benar bisa kita andalkan untuk penegakan hukum. Sejak saat itu? Sejak saat itu. Dan juga unified, menyatukan. Ya. Maka kita sering ngobrol. Padahal bidang saya kan sangat mikro. Fakultas Ekonomi yang tampil tuh ekonom. Saya ini bidangnya manajemen. Ya, barangkali juga dulu tidak dianggap begitu ya. Tapi persoalan bangsa itu kan harus diatasi secara kesatuan begitu ya. Jadi tiba-tiba saya keseret-seret. Dan disitulah kita bertemu. Ketika kita bertemu dan kemudian ngobrol, Mas Reynald apa kabar, itu ada masalah begini, kita saling ngobrol aja. Langsung klik. Jatuh cinta pada pertemuan pertama lah kira-kira gitu. Tapi saya sudah tahu Prof. Mahfud itu siapa, bagaimana bersama dengan Gus Dur itu bagaimana. Saya sudah dari dulu, dan saya senang ketika Prof. Mahfud memegang MK, mengepala MK. Itu terobosan-terobosannya menurut saya amazing ya, menjadi contoh di tahap-tahap awal ya, tahap-tahap awal Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pikir kok orang seperti Prof. Mahfud tidak lagi berkiprah di negara kita. Sayang dong, begitu kan? Nah, di negara kita ini kan orang suka menilai orang di kotak-kotakan begitu ya. Ya inilah yang ingin saya lepaskan gitu ya. Hindarkan ya. Nah, saya tidak bisa masuk di pemerintahan. Saya bukan orang makro. Ya, saya juga tidak punya jalan ke sana begitu ya. Oleh karena itu tugas saya adalah menolong orang-orang yang memang punya panggilan dan memang tepat berada di pemerintahan. Jadi saya memberikan support semaksimal mungkin ketika saya lihat Prof. Mahfud, ini sih harus disupport semaksimal mungkin, apapun saya pikir. Itu makanya ketika beliau jadi Menko, Prof. Reynald, saya catat beberapa kali Pak Mahfud itu mengajak Prof. Reynald masuk dalam sebuah tim, ya Pak Mahfud ya? Ya. Saya lihat ada tim ahli saber pungli. Pertama saya ketika mereformasi saber pungli sapu bersih, pungutan liar. Awal-awal jadi Menko Pak ya waktu awal-awal jadi Menko, saya minta Pak Imam Prasojo, kemudian ada Uceng gitu ya. Ferry Amsari. Mari kita atur ini bagaimana memberantas pungli, dan memang pada waktu itu pungli-pungli yang dibayangkan ketika pembentukan saber pungli sudah mulai membaik, karena kan dulu pungli-pungli kan ada di pelayanan yang langsung bayar, langsung bensin apa. Sekarang kan sudah pakai itu semua kan, pakai top up pakai digital. Sudah mulai yang pungli-pungli yang liar kecil kayak gitu tuh sudah mulai
bisa diatasi pada waktu itu. Nah, sekarang pungli-pungli besarnya yang di balik meja ini yang sering yang masih jadi masalah bagi kita. Karena soal mental akhirnya kan, mental pejabat, kemudian birokrasi, budaya birokrasi dan sebagainya. Harganya makin mahal. Harganya makin mahal. Ya. Kalau dulu kan eceran kan, kalau Anda antri di bank ingin dilayani lebih dulu kan, kasih aja nih yang jaga di depan dong, tolong 50.000. Saya antar di depan gitu, nggak usah antri lagi kan. Nah itu sudah nggak ada, semuanya sudah pakai. Kamu mau sekarang ini tinggal pakai ini kan, ambil tab nomor berapa, duduk di situ. Itu antara hasil saber pungli ya? Iya, sehingga yang itu sudah mulai nggak ada. Tapi yang cukup banyak muncul di media ketika Prof Renal dikontak oleh Pak Mahfud diminta untuk masuk menjadi tim gabungan pencari fakta kerusuhan Kanjuruhan. Itu gimana ceritanya Pak? Ya, begini. Nanti Prof Renal saya juga minta cerita itu. Ya begini. Ya. Waktu itu tiba-tiba awal Oktober ya, kalau nggak salah 1 Oktober tuh habis hari upacara kesaktian Pancasila itu, saya sedang di upacara di Halim gitu. Terus ada berita kalau terjadi kerusuhan sepak bola di Kanjuruhan. Ya, di Malang ya. Di Malang itu. Saya ikuti ininya, wah, ini sudah turun, PSSI turun, polisi turun dan sebagainya. Tiba-tiba saya ditelepon oleh Presiden. Pak Mahfud, ini pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta. Pak Mahfud diminta di situ. Terus Pak, saya tidak pernah nangani sepak bola, saya bilang. Langsung aja nanti PSSI, Menpora dan sebagainya kan ada Pak di situ. Enggak, saya minta Pak Mahfud yang jadi. Kata Presiden nih? Iya, kata Presiden. Terus agak panik juga saya mau kerja apa nih, urusan sepak bola saya nggak ngerti. Akhirnya saya mikiri beberapa orang, teringatlah ini Pak Renal ini. Saya telepon langsung kepikir sahabat yang orang mikro ini ya. Ini mungkin nggak ngerti sepak bola juga, tapi pikirannya logiknya kan bagus, itu logik Bapak butuhkan ya. Orang pasti percayalah kalau Pak Renal yang ikut. Tapi kita tahu kan beliau sebagai social entrepreneur, kemudian saya menganggapnya juga sebagai motivator ya, yang luar biasa. Kemudian masyarakat pasti percaya. Ya, karena butuh pengakuan publik. Terhadap nama-nama yang dipilih. Ini benar. Kalau urusan teknis hukum, teknis prosedur kan sudah ada yang dari PSSI ada, dari hukum ada. Nah, Pak Renal itu jadi simbolnya di situ. Saya langsung telepon beliau, Pak Renal sehat. Itu. Mau enggak bergabung itu? Iya, insya Allah. Nah, di situ aja lalu beliau bergabung ke tempat itu. Nah, nanti berikutnya pertimbangan apa yang menyebabkan Pak Renal langsung mau ketika itu, saya kira nanti Pak Renal bisa menjelaskan. Tetapi peran Pak Renal Kasali di dalam tim itu memang sangat-sangat membantu saya. Karena di tim itu kan ada proksi juga kan, orang yang ingin menggagalkan tindakan tegasnya harus gini macam-macam kan, ada yang masuk agar jangan sampai gitu SSI. Tapi banyak kepentingan lah Pak ya. Pak Renal di situ bicara secara objektif, mengarahkan kita gitu, sehingga pada akhirnya tim itu berhasil selesai dengan baik dan dengan kompak pada akhirnya gitu. Oke Pak Mahfud, itu cerita Pak Mahfud. Nah saya membaca media sosialnya Pak Renal, ternyata ada kisah di balik itu. Pengen dengar langsung dari Prof Renal. Sebagai seorang sahabat, rupanya saya terenyuh Pak. Saya terenyuh sama baca. Karena ketika Pak Mahfud membentuk itu kan saya hampir di samping Pak Mahfud setiap saat. Jadi tahu betul perkembangan ketika Bapak menelpon Prof Renal. Tapi ketika satu waktu saya membaca Instagramnya, saya pengen Prof Renal mencoba jelaskan. Coba diceritakan Prof. Jadi ini memang cerita ini baru saya ceritakan belakangan. Saya cari kesempatan untuk menunjukkan kepada masyarakat betapa kalau ada panggilan itu kita harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Sebetulnya saya saat itu sedang berada di kamar ICCU. Itu dia, itu yang penting diceritakan. Sendirian, ini bunyinya titut itu sendiri saya tidak ditemani saya. Saya baru pasang ring di Singapura ya. Dan itu 3 ring sekaligus dipasang, tapi ini yang kedua kali begitu ya. Di Singapura ya? Di Singapura, bukan di Jakarta ya? Bukan di Jakarta. Baru dengar ya. Baru tahu kan Pak? Ini makanya saya baca di medsosnya jadi pengen diceritain. Sahabatnya itu seperti apa? Ini real bestie nih. Saya lihat begitu, kan HP ada di kita karena kita harus hubungin keluarga, memberitahu apa. Jadi saya nyala dan saya hanya angkat yang penting begitu ya. Tuh ada telepon masuk, Prof Mahfud, saya angkat. Walaupun ini
selangnya sedang masih ada di terpasang, mana-mana kabel-kabel gitu ya. masih di mana-mana gitu. Ini bunyinya titut gitu ya kan, tahu sendiri kan. Nah, terus yang ya Pak Mahfud saya tanya, Pak Reinald sehat kan? Sehat Prof. Sehat di Sehat, tengah kabel-kabel operasi ya. Karena saya tidak pernah memamerkan kondisi saya sedang sakit. Oke. Ya. Bagi saya pantang. Saya bukan orang yang mengharapkan belas kasihan, pamer bahwa kita sedang dalam lemah atau apa. Bagi saya itu pantang doa, gitu ya. segala macam gitu ya. Ya saya berdoa. Saya juga ada kawan-kawan yang mendoakan, 1-2 tahu, tetapi saya tidak sebarkan. Nah, tapi ketika Prof Mahfud mengatakan sehat kan, saya harus jawab sehat. Karena saya tahu Prof Mahfud ini pasti ada sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang penting. Jadi saya tidak ingin beliau mengatakan, oh kalau gitu jangan dulu. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Karena saya ini juga pemasangan ring yang kedua. Jadi saya bisa prediksi setelah ini saya akan berapa lama dan lain sebagainya. Nah setelah itu kemudian Pak Reinald saya minta tolong. Kita mau masuk ini. Pak Reinald tahu ada kejadian ini. Ya saya antara tahu dan tidak tahu begitu ya. Tapi setelah saya baca ngeri juga ya yang meninggal banyak sekali. Begitu, 153 Pak. Wah mengerikan bagi saya. Nah saya minta tolong Pak Reinald. Saya nggak ngerti bola Prof Mahfud. Saya tidak benar menjadi pengamat bola dan saya tidak memperhatikan sepak bola begitu. Nggak apa-apa Pak Reinald. Saya perlu Pak Reinald sebagai ini supaya orang percaya bahwa kita bisa melakukan ini klarifikasi, kita mencari fakta. Saya nggak pakai pikir panjang, saya langsung bilang siap Prof Mahfud. Kapan kita rapat? Saya langsung tanda begitu. di atas tempat tidur ini. Ya, ketika selang banyak bunyi titut begitu ya. Ya, tapi saya harus dengan tegar mengatakan, ini penting kayaknya. Ketika kita tidak mau melakukan atau tidak bisa melakukan kita sendiri di depan, maka ketika ada kesempatan ya kita harus punya panggilan di situ. Apalagi ini Prof Mahfud begitu. Ya sudah, saya katakan iya. Terus kemudian saya ketemu dokter saya bilang hari ini udah bisa pulang gitu ya. Disuruh naik tangga, nyebrang jalan dan sebagainya. Oke, saya lakukan. Udah, terus saya tanya udah bisa pulang. Fotonya udah 2 hari kemudian kita udah rapat. Dan saya kan ikut Prof. Saya membanjasikan. Setelah kita rapat kan kita dibawa ke Bogor Prof. Supaya tidak ada yang bisa mempengaruhi. Saya ingat sampai jam 12, jam 1 malam kita rapat. Dan Prof Reinald hadir di situ. Setelah baca bahwa ternyata habis operasi saya berpikir, berarti malam-malam itu ketika kita lembur sampai jam 1 itu masih basah ringnya Prof Reinald itu. Ya kita juga mengukur diri. Saya bukan sembarangan juga Prof Mahfud. Saya mengukur diri, saya tanya dan saya udah yang kedua kali. Saya lihat kemungkinan saya bisa ini lakukan. Jadi saya bukan melakukan juga membabi buta ikut. Wah pokoknya saya apapun juga saya ditanggung apapun gitu ya. Kita juga tidak mau merepotkan orang kan. Saya tidak ingin sampai di sana tiba-tiba Prof Mahfud harus sediakan ambulans buat saya. Malah merepotkan orang lain. Saya mengukur itu semua dan ketika saya tahu ini bisa, dokter saya bilang enggak apa-apa. Zaman sekarang tuh begini keadaannya begini ini. Kita bisa prediksi, ya sudah saya jalankan begitu. Memang sampai malam kita dan saya masih ingat tadinya kan kita rencana 2 minggu. Terus tiba-tiba Pak Mahfud bilang ini kita harus 1 minggu sudah selesai. Saya nggak tahu pertimbangannya apa di 1 minggu. Ya sudah ketika beliau mengatakan 1 minggu kita tidak ada kata lain siap. Di dalam tim kita kan ada Pak Doni Monardo, almarhum. Itu karena saya baru saja diminta itu kan tiba-tiba siang-siang saya diminta suruh press conference. Iya, saya minta. Mestinya Pak Mahfud. Prof Mahfud ke istana, saya bersila Prof Reinald pimpin Prof, jumpa persnya. Gimana ini? Kenapa nggak yang ahli hukum? Kenapa nggak yang ahli bola? Pak Riza minta saya yang maju ke depan. Ya sudah saya cerita begitu. Saya ceritakan dari fakta-fakta yang ada. Artinya kan kita tidak mengatur yang benar apa yang terjadi itu kita ceritakan. Saya ceritakan. Tapi setelah itu teman-teman bilang, waduh itu ada risikonya nih. Terus teman-teman ada yang bercerita, saya diikutin orang, saya begini, begitu. Ada tuh diantara mengatakan begitu. Pak Doni langsung bilang begini sama saya, Doni Monardo. Beliau kan Kopassus ya. Almarhum Pak Doni. Almarhum Pak Doni ya. Terus dia bilang, Pak Reinald kalau ada merasa ada curiga, ada apa, kontak saya. Itu semacam support moral begitu ya. Saya ada orang di mana-mana ya. Kontak saya begitu. Oh iya siap Prof. Saya katakan Pak Doni siap. Saya bilang begitu. Udah. Kita tidak merasa takut juga sebetulnya begitu. Tapi teman-teman mengingatkan begitu ya bahwa itu ada begitu.
Kira-kira begitu Pak. Ya, dan ini Pak ya, Pak, rekomendasinya efektif kan Pak ya? Ya, Memang ada pada waktu ingin memotong keputusan tim itu. Maksudnya tidak boleh ada sanksi ke pengurus PSSI. Waktu itu kan. Ya, itu urusan FIFA, nggak boleh Indonesia begitu. Nah, ketika saya masuk istana itu juga pejabat tinggi lah itu kira-kira. Iya, ketika saya masuk istana juga ada presiden menyampaikan itu. Tapi saya bilang nggak bisa. Ini soal hukum pidananya ada. Tetapi seumpama hukum pidana itu sudahlah kita serahkan ke aparat penegak hukum, jangan kita. Tetapi pengurus ini harus ada tindakan dari kita. Ya rekomendasi kan banyak ya, perbaikan semua stadion harus dilakukan. Pergantian pengurus harus ada PSSI. Pergantian pengurus. Wah itu tarik menarik tuh. Ada yang nggak setuju, yang bersangkutan nggak mau dan sebagainya. Ya udah masuk ke pidana kalau nggak mau. Akhirnya komprominya kan. Ya udah ganti musyawarah luar biasa dipercepat, lalu diadakan pergantian secara baik-baik gitu. Nah soal hukumnya yang menarik kan orang Kanjuruhan itu meminta agar itu dimasukkan ke pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat. Nah saya setuju karena korbannya 153 orang. Itu dahsyat sekali. Dahsyat 130 dan mati berdesak-desakan dengan sangat mengerikan dari kesaksian-kesaksian orang yang masih hidup maupun yang sempat memvideo. Saya setuju. Tapi pada waktu itu kan Komnas HAM sudah membuat keputusan ini bukan pelanggaran HAM berat. Oleh Komnas HAM. Kalau mau dianggap kriminal ini adalah kejahatan atau kelalaian biasa. Loh kita kan tidak boleh pemerintah menyatakan satu pelanggaran itu pelanggaran HAM berat atau bukan kalau Komnas HAM bilang bukan. Iya kan? Ya kita serahkan ke aparat. Karena secara undang-undang kewenangannya di Komnas HAM ya? Di Komnas HAM. Bukan pemerintah ya? Secara undang-undang di Komnas HAM. Sehingga pada waktu itu kita serahkan ke kriminal umumnya aja dan terus diadili di Jawa Timur. Tapi usaha dari korban-korban Kanjuruhan untuk minta itu diusut dalam pelanggaran HAM berat terus berlangsung. Saya bilang ya ke Komnas HAM suruh ngubah rekomendasinya kalau mau, kalau enggak ya enggak bisa. Berdasar undang-undang pemerintah enggak boleh dong sembarangan nyuruh pelanggaran HAM berat. Tapi bagi kita penataan PSSI-nya sudah berhasil kan sampai sekarang tambah baik kan dan lebih baik dari pengurus sebelumnya. Sekarang udah baik kan? Iya, itu salah satu hasilnya. Ya, jadi netizen itu salah satu potongan episode persahabatan antara Prof Mahfud dan Prof Renal. Ya, tapi saya ingin mempertegas lagi waktu kita ke istana begitu ya. Datang ke istana terus kemudian kita ketemu presiden, saya tuh berharap presiden pengen tahu gitu. Apa fakta-fakta di belakang itu semua yang ditemukan. Karena kan kita lihat video yang dikumpulkan orang-orang yang sampai akhir mautnya mereka merekam begitu ya. Betul. Dan orangnya sudah tidak ada. Kita waktu itu kan review video-video itu. Semua kita punya videonya kita punya waktu itu. Nah saya berharap begitu. Tetapi presiden tidak punya waktu banyak tapi mengatakan tiba-tiba ketika menyampaikan bahwa sanksi akan seperti apa dan sebagainya. Tiba-tiba Presiden Jokowi mengatakan hati-hati Prof Mahfud, itu tidak boleh begitu. Saya tuh terus terang kaget begitu ya. Kaget. Saya berharap justru dapat Presiden ingin menceritakan seperti apa, tentu ada diserahkan kepada pihak-pihak yang kemudian akan menempatkan. Tapi kemudian Prof Mahfud mengatakan dengan tegas, tapi Pak itu sudah ada orang yang mati, jadi harus ada pidananya tidak bisa hilang. Harus jalan terus. Harus jalan. Dan saya tertegun ketika itu Pak Jokowi kemudian bilang, oh iya. Jadi statement pertama dengan kedua tuh sudah berbeda begitu. Oh iya. Dan setelah itu digenjot terus oleh Pak Mahfud ketika press conference ke depan gitu ya. Bahwa sanksinya begini, ini begini, mereka harus begini. Itu tetap digenjot di ini kan. Dan kita semua maju begitu. Menyampaikan karena itu tragedi yang luar biasa, kemanusiaan luar biasa. Ini banyak cerita yang bisa muncul hari-hari ini yang kira-kira pers bisa merekam dengan baik penjelasan Pak Mahfud maupun Pak Renal tentang tragedi Kanjuruhan ketika itu. Bagaimana tim TGPF itu bekerja dengan sangat singkat dengan rekomendasi yang sangat tegas yang kemudian membuahkan hasil seperti sekarang. Itu Prof. Sementara ya, jadi ini bagian dari opening kita akan masuk ke obrolan berikutnya, Prof. Kita main apa yang disebut dengan memori bercerita nih kira-kira gitu. Prof Renal nanti memilih mana salah satu dari sini yang saya kocok ini untuk nanti Prof Renal pilih untuk memandu kita. Ya. Monggo, Prof. Baik, saya ambil ya. Monggo. Prof, izin. Yes. Oke. Apa saya baca.
Oh, profesor turun gunung. Ini profesor turun gunung yang pertama kali muncul. Profesor turun ini, Prof. Renal, Prof. Mahfud, ingin menggambarkan kepada publik sesi ini bahwa Pak Mahfud dan Pak Renal itu adalah contoh dua scholar yang tidak menarik gading, gitu ya. Dua-duanya mau turun langsung, ketemu dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, berbicara tentang apa yang dihadapi oleh bangsa kita, memberikan arahan tentang apa yang mestinya dilakukan, sekaligus menemani bila ada solusi-solusi yang ingin ditawarkan kepada pemerintah. Pertanyaan saya, Prof. Saya mulai dengan Prof. Mahfud dulu. Apa yang mendasari Pak Mahfud yang punya pikiran yang sama dengan Pak Renal, yang tidak henti-hentinya memberikan masukan, arahan kepada publik, dan menggunakan sarana media sosial seperti sekarang? Kalau saya sih tanggung jawab sebagai warga negara yang kemudian dianugerahi sebagai scholar ya, kan harus punya tanggung jawab terhadap kelangsungan bangsa dan negara. Yeah. Oleh sebab itu kita selalu menggerakkan masyarakat dan kampus-kampus, warga kampus untuk bersuara. Itu kalau melihat ketidakberesan lah. Minimal ketidakberesan menurut logika umum. Kita tidak tahu kadang-kala tidak beres itu karena ada alasan-alasan tertentu kan. Yeah. Tapi kalau dilihat secara umum dan kemudian menjadi public common sense bahwa itu tidak benar. Ya kita bergerak. Kalau saya bergerak turun ke kampus-kampus, memicu lah atau mengajak, memprovokasi kalau bahasa politiknya. Ayo dong, dilawan. Masa ini ketidakadilan dan diem aja? Kampus itu kan dididik. Ya, orang kampus itu kan dididik untuk membangun keadilan, membangun kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya kan, bicara yang benar. Nah, jangan masyarakat itu sampai takut. Nah, maka kita, kalau saya melalui berbagai kegiatan di kampus dalam bentuk seminar yang sifatnya saya sebut budaya akademik. Budaya akademik itu ya kebiasaan di luar norma. Misalnya harus lulus nilai sekian, indeks prestasi sekian, lulus kalau sekian tahun tidak lulus itu DO itu kan norma. Nah, kalau budaya itu kegiatan dan tidak ada nilai lulusnya tidaknya, tapi itu sangat penting. Nah, saya membangun itu ke kampus-kampus. Norma akademiknya kita jaga, tapi budaya akademiknya, tradisi akademiknya untuk saling mengingatkan, untuk mengasah otak, untuk bicara ke tengah-tengah masyarakat. Nah, itu saya bangun. Oleh sebab itu saya datang ke kampus-kampus. Saya masuk juga ke LSM. Saya aktif juga di berbagai organisasi civil society. Gitu saya masuk. Bahkan dulu saya pernah mendirikan Parliament Watch di Jogja itu yang dirikan sampai sekarang masih ada. Saya aktif di LBH, di kelompok-kelompok diskusi, terus ikut karena ya panggilan itu. Dan itu kampus. Memang kimiawinya dari lama ya, sejak awal kimiawinya ya. Tidak lama. Terpengaruh Pak Mahfud masuk dalam pemerintahan lalu keluar enggak lagi ya? Oh, enggak, tetap aja. Saya jauh sebelum lahirnya reformasi, saya kan sudah aktif di berbagai tempat gitu. Sehingga ketika masuk ke pemerintahan saya pertahankan itu agar tidak terkesan. Ya kan ada orang sebelum masuk pemerintahan gluk sudah masuk lembek gitu. Wah, ini orang kalau kasar mengatakan ini kan hanya dulu enggak dapat aja, sesudah masuk sama aja ikut korupsi kan gitu kan. Yeah. Sindiran orang karena koruptor-koruptor yang banyak masuk sekarang itu kan mereka yang dulu pejuang-pejuang kan. Iya kan? Pejuang, saya sudah masuk ikut, oh berarti ini dulu karena tidak kebagian. Saya tidak ingin itu terjadi pada saya. Saya ya di luar atau di dalam akan sama saja memperjuangkan nilai-nilai akademik, nilai-nilai kebenaran sesuai dengan bisikan hati nurani. Oleh sebab itu saya harus tegas. Apapun risikonya kalau ini bagi saya, kecuali sifatnya pilihan kebijakan ya. Kalau pemerintah melakukan pilihan kebijakan, ada yang setuju, ada yang tidak, tentu saya memihak pemerintah karena ini hanya pilihan, bukan soal benar salah. Tapi kalau sudah soal benar salah, saya memihak yang benar. Siapapun yang harus saya hadapi. Gitu. Prof. Renal? Ya, saya berasa kalau dari kemahasiswaan saya kan adalah mahasiswa yang masuk dalam kategori independen saat itu. Jadi kami tidak masuk dalam kategori mana-mana. Kadang-kadang kami naik gunung, kadang-kadang kami
urusan kemasyarakatan, sosial dan sebagainya begitu ya. Sampai kemudian karir saya di wartawan. Saya pernah jadi wartawan juga. Kompas. Di grupnya Kompas. Di grup ya. Kompas. Okay. Grupnya Kompas, ada majalah berita baru mau dibikinkan, saya terlibat di sana. Sampai kemudian saya terbiasa bertemu dengan beragam orang. Nah, ketika saya balik dari sekolah di Amerika, saya sudah terbiasa menulis. Dan dari tulisan itu kita dapat feedback dari masyarakat dan mengatakan ini saya ceritakan yang benarnya, ini saya ceritakan benar. Kok lama-lama itu jadi meluas, melebar begitu ya. Nah, ketika saya kembali tentu saya harus selesaikan dulu pengabdian saya di kampus. Saya 10 tahun lebih menjadi ketua program, doktor, program magister dan sebagainya di UI. Setelah selesai saya bilang, saya harus melakukan sesuatu dan terlepas dari birokrasi, karena birokrasi itu jadi admin. Ya, makanya saya dirikan rumah perubahan. Saya harus mandiri untuk melakukan kegiatan sosial dan kemasyarakatan ini. Nah, tapi namanya orang mikro kan stigmanya orang manajemen dia begitu kan. Orang manajemen. Urusannya terbatas dia. Terbatas. Dan kemudian kalau kita masuk ke politik, orang-orang kalangan tertentu tidak suka. Ya, takut mereka. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Kami ini bukan pembenci. Kalau orang pembenci itu mau benar mau salah, pokoknya gue benci udah terus saja. Kami ini orang rasional. Orang rasional itu menyampaikan sesuatu yang benar. Ya, kita harus berpihak yang benar begitu dengan cara yang benar begitu ya. Sehingga ketika orang itu benar ya kita dukung. Ketika orang tidak benar ya kita ingatkan. Jangan dijerumuskan begitu. Nah, ini yang terjerumus nanti bangsa ini. Maka ketika bertemu dengan Prof. Mahfud, saya kira saya ingin menyuarakan sesuatu tapi dengan suara beliau begitu kan. Dengan yang lain juga begitu. Jadi itu yang kita harus bela begitu. Jadi ketika ada kan sindirannya kemana aja lu, dulu lu dukung. Sekarang lu begini begitu kan. Apa sudah nggak dapat lagi kesempatan? Nggak begitu, saya masih punya kesempatan. Banyak saya. Karena saya profesional begitu, tidak terlibat dalam hal. Tapi kalau benar, itu harus kita katakan benar. Jadi kita bukan dulu dia tidak benar, enggak, dulu dia benar. Tetapi ketika dia tidak benar, kita sampaikan, kita ingatkan begitu dengan cara kita begitu. Dan saya kira ini namanya public education kan, mengedukasi masyarakat agar bisa berpikir dengan kritis. Demokrasi ini terjaga gitu, penegakan hukum terjaga. Bahkan saya kemarin ketemu sama sahabatnya Prof. Mahfud juga, Pak Luhut gitu Pak Luhut Panjaitan. Nah, Pak Luhut juga sampaikan pada saya, kan Pak Renald juga pernah kritik saya. Oh iya, saya kritik ketika beliau datang ke UI. Ketemu mahasiswa di sana ya. Ketemu mahasiswa dan ketemu para guru besar di UI, ingin mendapat masukan bagaimana caranya pemerintahannya Pak Prabowo bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Betul. Dan saya jawab dengan enteng, salah tempat Pak Luhut. Saya bilang begitu, salah tempat. Karena persoalan ekonomi ke depan itu adalah aspek-aspek non-ekonomi. Apa itu? Aspek pemberantasan korupsi, penegakan hukum, keadilan. Ini masyarakat merasa tidak adil saat ini, gitu kan? Sangat tidak adil, penegakan hukum berantakan, bagaimana kepolisian harus diperbaiki, kejaksaan harus diperbaiki. Yang dulu kita sebut oknum, sekarang orang tidak menyebut lagi oknum, begitu. Jadi ini persoalan-persoalannya. Jadi membaca dengan clear. Kenapa saya harus ucapkan? Karena saya tahu teman-teman saya ekonom tidak berani menyampaikan itu. Padahal mereka berada pada ruang yang sangat makro dan tidak berani bersuara sama sekali untuk mengklarifikasi ini kepada publik. Apa yang menyebabkan itu, Prof? Sampai muncul sikap seorang yang disebut sebagai ekonom yang sejatinya orang kampus juga tapi tidak menyuarakan itu. Karena ekonomi itu kan urusan negara. Urusan negara, dan ketika kawan-kawan itu masuk dalam bagian dari pemerintahan, to some extent mereka juga khawatir terhadap pekerjaan mereka. Posisi mereka masing-masing. Posisi mereka. Padahal ini tidak berkaitan dengan pekerjaan kita. Kita harus menyuarakan yang benar dengan cara yang benar. Kalau caranya salah, main tunjuk saja, nyala-nyalain orang, ya tentu tidak benar. Kan kita sampaikan fakta-fakta. Dan bahasa kita bukan bahasa kebencian. Publik tahu itu bahwa kita bukan karena kebencian, tapi adalah karena kecintaan kita pada tanah air ini. Pak Mahfud, tadi Prof. Renald mengatakan bahwa yang tadi ini bisa disalahartikan oleh masyarakat. Orang mengkritik dianggap misalnya ya resikonya nanti ada masalah dengan pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang pernah dalam pemerintahan, keluar kemarin kemudian berkompetisi di Pilpres, lalu kemudian dicap mungkin sekarang oleh orang bukan bagian dari pemerintahan, nanti dianggap bahwa kekecewaan dari Pak Mahfud sehingga harus selalu mengkritik. Apa yang Anda rasakan selama ini? Iya, saya merasakan itu.
bahwa pertama seperti Pak Renal tadi ya, harus bicara atau menyuarakan kebenaran. Tentu kalau saya menyuarakan kebenaran itu di medsos misalnya ada 1000 komen gitu, mungkin ada 2, 3 atau 5 gitu paling banyak. Lalu dulu Anda kan di sana dulu kok diem aja gitu kan? Ya. Anda kan gagal ada gitu. Ya. Anda kan gagal gitu. Anda pernah di situ nggak berbuat apa-apa. Nah, kritik seperti itu ada, tetapi saya nggak pernah jawab begitu. Yang mengatakan gitu menurut saya gagal karena kemudian orang lain yang jawab di antara para netizen komen itu saling menanggapi justru ya. Saling menanggapi justru menjawab. Termasuk yang kemudian saya dianggap orang gagal, saya tidak nanggapi sama sekali. Ngapain nanggapin orang kayak gitu. Tapi kan kemudian ada orang yang nyetel pidato saya di UGM hari kelahiran Pancasila itu kan, itu ada Kongres Pancasila ke-12. Nah saya bicara di situ. Nah ada orang bertanya seperti itu, Pak Mahfud itu pidato Anda tuh bagus tadi. Tapi Anda sudah pernah jadi Menko Polhukam, ternyata tidak mengubah apa-apa, gitu kan? Apa yang sudah Anda lakukan gitu? Di forum itu dia tanya. Di forum itu dia. Lalu Pak Mahfud jawab. Nah, lalu saya jawab saya begini, yang kita bicarakan itu moral bangsa. Kalau bicara orang per orang, tidak ada orang di Indonesia berhasil mengubah Indonesia sebaik apapun. Siapa yang menurut Anda baik? Saya tanyakan. Muhammad Hatta misalnya, anti korupsi selama hidupnya. Apakah dengan Pak Hatta jadi wapres dan kemudian terus berjuang korupsi habis? Tambah banyak juga. Tapi apakah Anda akan bilang Pak Hatta gagal? Nggak bisa. Pak Hatta tetap orang baik. Gitu. Meskipun dia tidak berhasil mengubah Indonesia. Apakah Anda mau mengatakan Mar'i Muhammad itu tidak baik? Dia anti korupsi, melawan pemerintah yang korup. Tapi korupsi tetap banyak. Apakah Anda akan mengatakan Mar'i Muhammad itu gagal? Tidak berbuat apa, beda dong, saya bilang, cara menilai. Nah, saya lalu agak, karena dipaksa, orang itu yang bertanya gitu tuh kan orang bilangnya saya dari Lemhanas. Anda dari Lemhanas kan, saya bilang. Nih, saya bilang, buka kompas.com 13 Desember 2023. Ini yang terbaik nih, saya bilang. Bidang Polkam yang terbaik. Hasil survei Kompas. Hasil survei Kompas dan bisa oleh penonton sekarang aja dibuka yang dengarkan. Buka 13 Desember survei Litbang Kompas. Terbaik nih. Tapi saya bilang saya tetap mengatakan Indonesia sekarang buruk meskipun saya saat itu terbaik gitu. Karena apa? Karena kita bicara keseluruhan sebuah sistem. Moralitas bangsa itu apa? Saya bilang begitu. Jadi menilai orang itu bedakan dong menilai sebuah situasi nasional dengan prestasi masing-masing orang. Kalau prestasi masing-masing orang, banyak orang ya, yang satu koruptor tapi jalan terus, yang satu nih baik tapi gini, itu bisa. Dan itu bisa diukur secara ilmiah, misalnya survei Kompas, saya bilang. Dilihat bidang Polkam, bidang hukum di saat itu. Kan terbaik, saya bilang. Hanya di bawah presiden 82 gitu. Lalu yang lain rata-rata ketata pemerintahan itu 72. Saya dapat 80 lebih. Di atas ini, kan gitu. Tapi bukan itu yang kita bicarakan, saya bilang. Saya tidak akan menjawab itu. Kita sedang bicara moral bangsa. Kalau bicara prestasi pribadi, kredibilitas pribadi, integritas pribadi itu bisa nilai orang beda-beda, saya bilang. Ini masalah moral bangsa kita. Apalagi korupsi di berbagai sektor itu tumbuh, saya bilang. Nah, itu jawaban saya. Jadi saya tidak pernah risau dengan kritik-kritik itu. Nanti netizen sendiri kan. Akhirnya netizen saling menyanggah gitu ya. Saling menyanggah dan mereka saling berdebat masing-masing ya. Memberi jawaban. Dari jawaban yang saya lupa bahwa saya pernah pidato itu di GM digunting oleh orang di setel ini loh pidatonya Pak Mahfud. Kamu apa kok mau bilang? Kamu tuh siapa kok bilang Pak Mahfud gagal nih? Jawabnya katanya saya. Oh iya nih, saya diem aja kan. Nah maksud saya masyarakat tuh udah cerdas gitu. Ya, Prof Renal sebagai orang yang menanggapi dari luar melihat ini situasi ini, ya biasalah ada seperti itu karena ketika kita ribut dengan seseorang dalam satu percakapan atau satu kejadian, kadang-kadang kita justru punya kesempatan membaca, oh dia punya buzzer, oh dia punya banyak pendukung, oh dia punya tokoh yang fanatik dan sebagainya. Kita bisa membaca itu. Jadi ketika kita memberikan satu penjelasan yang saya kira itu adalah baik begitu,
Ada juga pasti yang tidak suka, dan kita tidak bisa membuat semua orang happy suka dengan kita, tidak bisa juga Prof. Mahfud. Jadi saya membiarkan saja begitu ya. Ada hal seperti itu, tapi memang kelihatan ada percakapan-percakapan. Kadang-kadang kita iseng juga, pengen baca juga apa sih yang dipersoalkan. Kan, Prof? Ya, kadang-kadang kita kasih jempol juga mereka gitu ya. Ya, tapi itulah netizen ya, mereka sedang mencari kebenaran, dan di antara mereka ada yang punya kebenaran mutlak begitu, bahwa benar atau salah adalah benar. Benar atau salah ya salah, begitu aja. Ada saja yang begitu. Tapi saya pikir banyak yang mau belajar rasional begitu ya. Satu hal ya tadi dari penjelasan Pak Renal itu bahwa masalah pembangunan ekonomi mau tumbuh berapa tidak hanya faktor ekonomi semata-mata. Ada faktor hukum juga, terutama faktor kepastian hukum nih. Saya juga disadarkan tentang ini oleh Pak Renal. Beberapa kali beliau ini membawa pengusaha ke rumah saya dan ke kantor saya. Pak Mahfud, ini keluhan para pengusaha nih. Sewaktu Pak Mahfud jadi Menko Polhukam. Waktu saya Menko Polhukam dibawa tuh pengusaha-pengusaha 12 orang, lalu yang dibawa ke rumah saya 6 orang mengeluh, Pak, gimana ini Pak? Saya mau berinvestasi, hukumnya tidak pernah memberi kepastian. Diantar oleh Pak Renal ya orang itu. Kami berinvestasi begini dipersulit, disuruh ini sampai beberapa tahun. Izinnya enggak jadi, sementara orang yang nyelonong masuk ngasih uang langsung jadi gitu. Enggak ada kepastian seperti ini, iklim investasi tidak akan tumbuh. Itu pula sebabnya yang kemudian akhir-akhir ini saya mendengar 2 hari yang lalu, itu sebabnya yang menjelaskan mengapa orang itu tidak ada yang mau berinvestasi ke IKN sampai hari ini. Kan enggak ada kan? Yang dari luar gitu ya, yang sudah pasti, kecuali akhir-akhir ini beberapa. Paling tidak sampai saat itu jawabannya katanya. Karena kepastian hukum di sini tidak ada. Orang mau berinvestasi sudah jelas aturannya gini, tapi diajak masuk pintu lewat pintu belakang oleh pejabat sendiri. Kamu bayar segini aja deh, saya yang nanggung, selesai. Kan tidak ada kepastian nih. Nanti kalau udah jadi pasti diperas lagi. Kamu dulu tidak benar tuh, peras lagi. Sehingga itu menyebabkan iklim investasi. Kemudian korupsi. Itu hasil SIGI ya, berbagai lembaga SIGI. Korupsi, kemudian konflik of interest di antara para pejabat dan sebagainya itu mengganggu iklim investasi. Hukum korupsi terkadang bisa diselesaikan di balik meja tuh, korupsi. Siapa yang sekarang boleh ditersangkakan, siapa yang tidak, siapa yang dibiarkan. Terus ada orang-orang masing-masing di belakang. Nah, itu akan merugikan pembangunan ekonomi. Sehingga sampai minggu lalu gitu ya. Sampai minggu lalu saya masih berbicara di suatu tempat, di tempatnya sahabatnya Pak Renal juga, Pak SD Darmono. SD Darmono. Jababeka. Di Presiden Club. Saya bicara gini, saya gembira Pak Prabowo punya program akan meraih pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, nanti kita buktikan aja gitu. Karena saya diskusi, kalau kayak sekarang ini, hukumnya tidak jelas, penegakan hukum ini kolusi terjadi di mana-mana gitu ya. Politik ekonominya masih sama orientasinya, pengambil kebijakannya masih sama begitu. Mana perubahannya? Dulu udah 10 tahun Pak Jokowi, mana pernah nyampe di angka 6,5% misalnya. Sekarang mau ke 8%. Ini masih sama, malah untuk tahap awal ini penegakan hukum masih agak amburadul, ya kan? Terus gimana? Kepastian hukumnya di mana? Gitu. Jaminan bagi orang berinvestasi agar aman di mana gitu. Nah, itu yang dulu sering saya diskusikan oleh Pak Renal, dan Pak Renal membawa orang lapangan, tidak memberi teori gitu. Ini Pak yang pengalaman nih Pak ini ayo bicara langsung kepada Mahfud, ke Pak Mahfud, ke kantor, ke rumah, atau kadang-kala saya mengundang. Lalu ngundang Pak Renal, tolong Pak jadi moderator, saya ingin mendengar orang-orang. Sering kan dengan Pak Renal? Iya sering. Menarik. Ini semuanya kita udah masuk ke topik berikutnya nih, ekonomi dan hukum yang kita bahas. Tapi saya teruskan aja kalau gitu. Prof. Renal sebagai orang ekonomi meskipun mikro, kan tetapi kan berkecimpung juga dalam konsultansi di bisnis dan segala macam. Yang tadi Pak Mahfud menyampaikan bahwa memang sulit menembus 8% dengan kondisi seperti sekarang. Bagaimana menjelaskan Pak bahwa adakah misalnya upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah supaya target tinggi 8% tetap bisa di-achieve katakanlah di akhir pemerintahan? Jadi begini, pengusaha itu kan sekarang banyak sekali. Di Indonesia ini banyak sekali Prof. Mahfud. Pengusaha itu ada yang besar sekali, ada yang besar saja, ada yang menengah, ada yang kecil. Yang kecil itu juga banyak sekali. Dan semua orang yang berusaha itu mencari kepastian dan ingin melakukan sesuatu yang comply dengan hukum.
Ya, jadi ingin menjalankannya. Tetapi kalau mereka dipersulit, ongkosnya kan jadi banyak. Kalau ongkosnya banyak, itu nggak masuk. Pengusaha tidak bisa membiayai keluarganya. Hitung-hitungan bisnisnya nggak masuk. Makanya lebih banyak pengusaha yang kecil dan kecil sekali di negara kita. Dan mereka baru buka habis COVID misalnya. COVID kan semuanya di rumah, online semuanya. Begitu COVID orang pengen pergi ke luar. Beli pecel lele saja di kolong jembatan. Orang jualan di kolong jembatan. Baru buka 2 hari, Satpol PP udah minta duit. Begitu. Satpol PP loh ini. Yang dulu kita beresin itu di Saber Pungli gitu ya. So, itu udah minta uang begitu. Dan mereka mengeluh kepada kami, cerita begitu. Mas Renald datang saja, lihat ini yang kami lakukan. Kalau saya dapat duit sih saya nggak apa-apa. Ini saya belum mulai, saya baru 2 hari. Modal saya juga belum kembali begitu. Nah, dalam hati saya pikir, ini orang kecil kok menindas orang kecil gitu ya. Sampai akhirnya kenapa yang kecil ini menindas yang kecil? Oh, rupanya mereka belajar dari yang besar juga menindas yang besar. Begitu. Mereka lihat semuanya permainan. Jadi tidak mungkin lah 8% bisa kita capai kalau kepastian ini tidak ada. Kita perlu investasi. Investasi domestik, kita investasi. Sekarang coba Mas Rizal, saya lagi beli buah di supermarket buah. Gitu, dicari buah. Ada bapak-bapak kenalan sama saya. Udah selesai, dia ikutin lagi saya. Pak Renald, saya punya apotek. Nah, saya mau jual. Nah, kenapa Pak Bapak mau jual? Saya nggak masuk akal. Saya jual obat, saya beli harganya 11.000. Saya mesti jual kan di atas 11.000. Bagaimana mungkin di online itu harganya 6.000? Dari mana dia bisa jual 6.000? Saya tanya sama yang jual, nggak mungkin. Udah, itu masih oke lah dunia online. Sekarang aturan. Ini saya buka di sini, dulu tuh di satu jalan, kalau di jalan yang sama aturannya tidak boleh ada apotek buka lagi. Ini di depan saya buka, di sebelah situ hanya berapa meter dibuka. Jadi saya mau terusin apa? Akhirnya saya nggak bisa bayar gaji karyawan. Karena hal seperti itu. Kenapa yang di situ bisa buka, melanggar itu segala macam? Ya mungkin karena ada sesuatu yang bisa diselesaikan secara adat itu. Ini menggambarkan lemahnya kepastian dan aturan. Lemahnya kepastian. Ada lagi di cerita lain lagi. Saya naik kapal kecil yang ada banyak turisnya di Bali gitu ya. Terus saya ketawa sendiri melihat itu mesin tempel ya. Itu semuanya ditutup gitu. Jadi kita nggak tahu di berapa PK gitu ya. Saya tanya kenapa ditutup. Bapak jangan bilang Pak. Ini sebetulnya dibohongin Pak kita. Karena ketentuan peraturan pemerintah hanya boleh 600 PK. 600 PK Pak, bawa 100 orang keluar sini Pak. Itu udah nambah ombak, terbalik semua kita Pak. Jadi kami tutupin semua biar orang nggak lihat ini berapa PK. Terus saya bilang asuransinya bagaimana? Karena ini kan berarti perusahaan asuransi tidak mau tanggung kalau penipuan seperti ini, bohong begini. Ya begitulah Pak, karena ada aturan. Saya tanya aturan dari mana? Nah ini saya mesti cek kembali aturannya ini. Ada yang mengatakan begini, ya itu Pak katanya berdasarkan permintaan dari bea cukai katanya. Ini katanya begitu. Loh bagaimana bisa minta? Karena mereka nggak bisa ngejar penyelundup. Maka kapal kita karena kita hanya 600 PK, kapal mereka tidak boleh lebih dari 600 PK. Loh ini negara kelautan saya bilang. Negara kelautan. Nah, apakah benar itu seperti itu? Ini kan harus dirapatkan. Harus dirapatkan secara bersama-sama terbuka. Siapa yang bikin aturan seperti itu? Ini negara kelautan loh. Yang ombaknya juga besar, yang kemudian kita banyak sekali pulau-pulau tidak ada dermaganya. Yang makanya perlu motor tempel yang begitu sampai di pinggir pantai harus diangkat begitu kan. Nah, supaya orang bisa turun. Nah, bagaimana bisa mengangkat lebih dari 10 orang kalau 600 PK? 600 PK itu bisa mengangkat 10 orang. Coba bayangkan betapa ribetnya hal-hal seperti ini. Artinya sistem di wilayah itu tidak jalan ya. Ini nasional ini, nasional ini tidak berjalan dengan baik. Jadi akhirnya saya berpikir kenapa ya Elon Musk bolak-balik datang, dia cuman minta izin supaya Starlink-nya saja bisa dipakai di sini dan kemudian akhirnya dilakukan seperti itu, tapi dia tidak mau invest di sini, dia coba ke Malaysia begitu. Beberapa juga begitu, bolak-balik ke sini, datangnya investnya di Vietnam, di negara lain. Kenapa ini semua terjadi seperti itu? Dan kita akhirnya kemudian pelaku usaha kita lebih baik jadi pedagang daripada punya pabrik. Investasi sekarang kita nomor 4, nomor 5 ya Prof. di ASEAN ya. Ya kurang lebih begitu. Padahal market terbesar. Market terbesar di ASEAN. Harusnya nomor 1 ya. Harusnya nomor 1. Betapa menggiurkannya pasar Indonesia, tapi kita hanya menjadi market untuk import jadinya. Pak Mahfud, dari sisi peluang penegakan hukum untuk itu tadi,
kalau tadi Pak Renal mengatakan yang menentukan adalah faktor-faktor non-ekonomi, termasuk penegakan hukum, apa yang masih bisa dilakukan? Ini kan baru tahun pertama kalau kita lihat pemerintahan Pak Prabowo. Di sisi hukum membenahi itu supaya itu tadi, saya tetap melihat apakah ada peluang untuk sampai ke 8% pada tahun tertentu ketika pembenahan itu bisa segera dilakukan. Saya tidak tahu kalau sampai atau tidak ke 8%. Tetapi sudah pasti akan jauh lebih positif ya perkembangannya dibandingkan dengan sekarang yang tersendat-sendat dan tidak jelas gitu kan. Karena penegakan hukumnya sangat lemah gitu. Ya yang kita lihat aja lah penegakan hukum itu bagaimana sekarang kesan umum yang tidak bisa dihindarkan CCRP itu kan, yang mengatakan bahwa ini negara koruptor ini di Indonesia ini. Meskipun itu opini, tapi opini itu kan ada dasarnya gitu ya, ada laporan-laporan, ada investigasi dan cuma dia bukan bukti hukum. Oleh sebab itu tidak perlu dianggap sebagai bukti hukum, tapi itu opini sehingga orang takut juga Mas, oh di situ ada korupsinya besar begitu gitu. Itu di mana kadang-kala pemerasan itu dan permainan itu ada di aparat penegak hukum juga. Nah, kalau aparat penegak hukum itu kan biasanya hierarkis. Kalau yang bawah ini ingin melakukan perbaikan, atasnya tidak boleh. Melakukan pelanggaran itu kok itu perintah atasan, gitu kan? Perintah atasan gitu. Jadi atasan ini. Oleh sebab itu saya melihat secara berjenjang ini atasannya salah, ini atasan lagi salah, atasan lagi salah. Puncaknya pimpinan sebuah kementerian atau lembaga seperti kejaksaan itu harus jaksa agungnya, kepolisian harus kapolrinya, pengadilan harus kepala pengadilannya, karena struktural begitu kan pendekatannya. Nah, ini sudah semua dicoba, jaksa agungnya udah diberitahu, kapolrinya diberitahu, KPK diberitahu, tetap masih berputar-putar. Berarti ada satu harapan, presiden. Karena sifatnya struktural. Kalau presiden bilang, polisi kamu selesaikan nih dalam waktu seminggu melapor kepada saya, bukan menyelesaikan sampai selesai proses, lapor ini apa masalahnya, pasti bisa. Gimana jalan keluarnya yang benar, arahkan oleh presiden. Kalau enggak, ketok, karena ini atasan kan. Makanya saya katakan, di tengah keputusasaan kita masih punya asa. Kalau presiden punya komitmen, konsisten dan tegas, itu aja. Ya, dan apakah itu ada? Ada menurut saya, karena suatu saat Pak Prabowo itu pernah ditanya, Pak gimana Pak ini kok seperti ini? Jawabannya, ini kan baru 2 bulan, tunggu dong 6 bulan, iya kan janjinya, tunggu dong 6 bulan. Juga diperkuat oleh Pak Hasim, saya kira saya pernah dengar, nanti akan ada kejutan-kejutan sesudah 6 bulan. Itu harapan. Kalau lewat dari situ tidak ada, masih seperti ini jangan harap ada kemajuan apa-apa. Ini tinggal tergantung pada presiden, dan saya percaya presiden ini kan orangnya, saya kenal baik Pak Prabowo, orang yang sangat pandai, cerdas gitu, bacaannya banyak. Saya menduga dia sedang menyusun strategi untuk mengambil tindakan, karena tidak mudah kan ngambil tindakan gitu, dihambat oleh sana, hambat oleh sana. Mungkin ini dikurung aja dulu nih. Pada satu situasi nanti saya akan menentukan. Mungkin ya, mungkin. Jadi Pak Mahfud masih berpikir positif ya, ada harapan dari presiden Saya masih ada harapan. Pak Prabowo akan melakukan sesuatu yang berarti. Kalau tetap nih seperti sekarang, saya kira ya kita pesimis. Dunia usaha juga pesimis. Saya sudah bicara kemana-mana ya, kalau kayak gini gimana Pak kami mau investasi? Ya benar kata Pak ini, Pak Renal, mending jadi pedagang. Ya. Ya, saya ingin menambahkan, apakah tidak mungkin mencapai pertumbuhan 8%? Oh mungkin saja dengan cara seperti ini. Tapi kan hukum itu harus berlaku equal, adil, rata untuk semua orang. Kita tidak bisa mengatakan pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi 8% itu untuk siapa? Hanya untuk kalangan terbatas. Misalnya katakanlah kita datangkan investor yang ingin buka smelter. Sekarang kan banyak sekali yang punya smelter, ingin punya smelter. Itu menghasilkan besar sekali. Siapa yang bisa bekerja di sana? Tenaga kerja dari mana? Masyarakat setempat menikmati nggak? Tambangnya digerus, tapi pertanian jadi rusak. Masyarakat airnya, sumber airnya jadi rusak. Ini menciptakan kemiskinan di sini. Atau kita buka hutan sedemikian besar begitu ya, yang menikmati kalangan tertentu. Masyarakat menikmati nggak? Jadi 8% ini harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sehingga ketika yang di atas makmur, yang di bawah harus juga tercecer kemakmuran, bukan jadi kemiskinan. Itu yang penting kita jaga. Ketika kemudian juga kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi bagus tapi hanya kalangan tertentu yang menikmati, ketimpangannya naik. Masyarakat yang di bawah ini tidak bisa mendapatkan karena mereka mendapatkan kesulitan, karena penegakan hukum tidak berjalan dan lain sebagainya. Jadi
hukum ini equal, kemudian juga bisa saja 8% dicapai tetapi tidak dinikmati oleh masyarakat. Kita hanya bikin yang besar-besar saja, tapi masyarakat kemudian mendapat kehidupan yang tidak membahagiakan mereka, tidak bisa cukup untuk membiayai anak-anak mereka, sehingga kemudian ini menjadi menjadi bancaan dalam dunia demokrasi. Ketika kemudian masyarakat yang tidak paham dibiarkan tetap miskin, begitu ya, tetap tidak bisa berpikir, kemampuan literasinya rendah, sehingga akibatnya kemudian mereka tidak bisa menafsirkan. Tidak menafsirkan dan memilih dengan baik. Akhirnya kita tidak dapat masa depan yang baik pula kalau tidak kita bangun itu. Jadi harus merata, masyarakat semua harus menikmati. Harus fair juga berarti ya? Harus fair. Ya. Ada contoh yang sekarang ini lagi besar udah 3-4 minggu muncul di berbagai headline media, termasuk dibahas di beberapa podcast, soal pagar laut, soal penegakan hukum. Jadi Pak Mahfud ini kan keras sekali bicara itu. Sebelum ke Pak Mahfud, Pak Renal melihat seperti apa? Ya, saya melihat dua sisi. Di satu sisi kegeraman kita semua, kok bisa ya dibikin kayak begitu? Kok tidak diketahui ya? Kok dibiarkan? Dan mengapa semuanya saling lempar dan kemudian tidak ada segera upaya-upaya hukum yang Pak Mahfud juga tulis gitu ya. Nanti Pak Mahfud menjalankan. Tapi di lain pihak saya juga lihat lagi di sisi lain gitu, saya lihat lagi kasihan juga ya namanya Aguan itu ya. Kasihan juga ya jadi pengusaha di Indonesia ya. Udah bayar, udah misalnya kalau dia bayar begitu sudah lurahnya udah bisa beli ini, sudah bisa beli itu, suratnya sudah begini, sudah begitu. Tapi dia tidak bisa menikmati gitu. Dia ini kan artinya pengusaha itu kan gini ya. Jadi pengusaha itu juga harus benar. Tentu harus benar dulu dia jalannya ya. Kedua, tapi mengapa pengusaha tidak menempuh jalan yang benar? Ya kan? Karena yang benar itu mahal sekali. Jadi dia belilah mungkin yang tidak lebih benar murah, ini. Ya. Ya, mungkin lebih murah. Dengan pilihan kan? melanggar dan segala. Dengan pilihan melanggar sebagainya. Tapi akibatnya juga dia jadi pembicaraan publik. Ya, apa keluarga bisa tenang? Pasti tidak bisa tenang. Apa karyawan bisa tenang? Was-was juga kan. Ini kalau ganti presiden bagaimana? Bisa nggak kami menebusnya? Bisa nggak kami melakukannya? Ada ketidakpastian kan di situ kan sebetulnya. Kalau kita lihat dari sisi yang lain. Tapi di lain pihak ini juga adalah kegeraman publik. Publik marah sekali ini terhadap seperti itu. Dan dalam pikiran kecil publik, jangan-jangan ini sandiwara saja begitu. Nanti keluar lagi. Fotonya udah jadi juga, tiba-tiba masyarakat nggak tahu, lupa ada kasus lain, tiba-tiba udah jadi tuh pulau di sana. Dilupakan lagi urusan itu ya? Dilupakan lagi, kan sering terjadi seperti itu. Itu yang kekhawatiran Pak Mahfud, bro. Berapa kali disampaikan di podcast kemarin. Tapi Pak Mahfud, dari penjelasan Bapak di podcast itu kan begitu keras. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan, ini saya sampaikan bahwa, loh ini Pak Mahfud berteriakkan dulu Menko Polhukam di situ. Apa yang Pak Mahfud lakukan kaitannya dengan ini dulu ketika di Menko Polhukam? Jawabannya apa Pak? Kalau kaitannya dengan PIK ya, waktu saya belum ada pagar ini. Ya, pagar laut belum ada. Ya, orang kan bertanya, "Lu Pak Mahfud itu kan pagar udah dibangun sejak zaman Pak Mahfud," katanya. Ya enggak ada yang tahu kok. Pak Jokowi aja enggak tahu katanya. Semua enggak tahu, baru sekarang sesudah masyarakat melaporkan baru tahu. Zaman saya enggak ada pagar ini. Kalaupun ada tahu misalnya ketika itu Pak pasti ditindak karena saya pernah menindak sesuatu di sana. Pada tahun 2021, kemarin saya menyebutnya 2020, yang itu tahun 2021, bulan Agustus, saya dapat laporan. Bawa video, Pak, ini di PIK ini sekarang tidak ada bendera merah putih, padahal besok 17 Agustus. Ketika perayaan 17-an, ya. Ramai sekali Pak, itu ramai sekali. Ramai kan? Ini Pak, viralnya. Oh, apa? Pokoknya saya bendera merah semua dengan gambar naga, gambar ini, gambar negara lain gitu. Lagu asing lah gitu. Nggak ada lagu wajib Indonesia apa gitu, nggak ada Pak. Ini Pak, terus saya lihat di itu memang bendera-bendera itu semua. Oke, saya bilang, kenapa nggak bisa? Nggak boleh Pak di situ bendera merah putih. Oke, kalau gitu besok saya ke sana. Saya akan pasang bendera merah putih dan saya akan mencabut bendera-bendera itu. Saya bentuk tim Pak. Waktu itu timnya saya tunjuk Deputi 5 Pak Armet ya. Pak, saya besok siapkan tim. Saya akan ke sana bawa bendera merah putih, saya akan masang. Ini negara Indonesia, saya bilang. Oh siap. Malamnya Pak Armet datang, Pak. Itu hanya Pak, keliru Pak. Ini udah ada nih bendera nih, ada Pak. Itu beritanya salah gitu. Ya sudah, kalau pokoknya bendera merah putih harus ada di situ gitu. Nah, sesudah itu beres kan. Saya enggak berperpanjang. Pokoknya bendera merah putih harus berkibar di situ. Saya sudah
upacara 17-an kita panggil tuh Kapolresnya, aparat. Kenapa itu enggak boleh? Boleh Pak, tapi sebelumnya enggak boleh. Lalu menjelaskan, Pak, bukan tidak boleh katanya. Itu kan COVID waktu itu. Jadi kami menghindari kerumunan, enggak boleh orang masang bendera di situ. Lalu saya bilang, kenapa yang masang bendera lain kok boleh? Gitu kan. Ke Kapolresnya. Iya, tapi karena itu sudah upacara 17-an sudah tanggal 23, udah lewat 5 hari lah. Saya sudah. Tapi kenapa kemarin boleh gitu? Jawabannya wow gitu. Ya sudah, jangan ulangi lagi gitu. Tapi pesan utamanya maksud saya ada tindakan pemerintah dan segera saya langsung ketika itu ya. Waktu itu. Bahkan juga saya membatalkan pembelian pulau-pulau. Oh, yang di Maluku Utara itu Maluku gimana Utara. Pak ceritanya? Itu dulu pemerintah kan buat kebijakan, pulau-pulau terpencil itu akan bermanfaat dibuat wisata lingkungan. Jadi disewakan. Nah, itu berjalan di Maluku Utara. Beberapa pulau disewakan, kontraknya itu tahu-tahu entah gimana akhirnya menjadi milik, ditawarkan Pak ke bursa di Amerika. Ya, Bapak tahu kan? Saya baca ada iklannya, pulau ini ada iklan-iklan di luar. Ya. Saya bilang ramai, saya panggil semua, gubernurnya, bupatinya, terus wakil perwakilan perusahaannya yang bertempat tinggal di Denpasar. Saya bilang, saya teliti semua, oh ini salah. Hari ini juga ini dibatalkan, batal Pak. Batal, cabut. Besok pagi cabut. Begitu pulang ke Maluku, semuanya supaya dicabut ini. Selesai. Tapi kan kita tahu 17.508 pulau apakah aman semua. Itu kan hanya kebetulan kita tahu gitu. Nah, hal-hal seperti ini memang harus hati-hati. Kolusi di tingkat bawah itu banyak sekali gitu. Ya. Oke, Prof, kita lanjut nih. Ya, baik. Tadi udah 2 selesai. Nah, tinggal saya serahkan sekarang kepada Pak Mahfud untuk memilih berikutnya. Yap. Apa itu, Pak? Flexing, Pak. Oh, flexing. Flexing, Pak. Jadi, bicara soal kecenderungan sekarang kan dua-duanya di media sosial nih ya. Prof Renal, Prof Mahfud itu menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan kepada publik. Tapi yang muncul belakangan ini yang ramai soal pamer di media sosial, Prof Renal. Prof Renal melihat gejala seperti ini menggambarkan apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kita? Ya, satu ada pergeseran generasi yang kemudian menular pada generasi yang di atasnya begitu. Tadinya anak-anak muda kan, ini kan flex, ya flexing, jadi nunjukin pamer lah begitu ya, pamer otot. Tapi ototnya kali ini adalah orang tua, ya kemewahan dan kemudian akhirnya orang tuanya juga ingin begitu. Kalau pergi ke luar negeri itu kemewahan. Bukan lagi kemewahan yang terjangkau, tapi yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Dan mereka ingin kelihatan kaya. Itu berbarengan dengan kata crazy rich dan sebagainya. Ya, rich bukan wealth ya. Nah, tapi kadang saya berpikir, ini kesempatan bagus nih untuk pemberantasan korupsi. Karena bapaknya nutupin, anaknya buka. Anaknya pamer gitu kan. Gitu. Bocor di anaknya. Bocor di anaknya. Iya. Ya, terus orang tuanya selalu ngebantah kan. Enggak kok, itu rumah mertua saya katanya. Padahal anaknya pamer, sekolahnya bagaimana. Dan masyarakat kita kan julid begitu ya. Nelusuri begitu, nyari-nyari. Investigasi begitu, anak siapa sih? Terus mobilnya apa, rumahnya di mana, bapaknya kerjanya apa, dan mereka dapat semua begitu. Ya, dan termasuk kasusnya Mario Dandi itu, ya akhirnya bapaknya jadi kena. Kalau nggak ada kasus Mario Dandi, bapaknya nggak kena. Nanti Pak Mahfud bicara soal itu, terlibat langsung waktu itu. Gimana Pak ya kasus Mario Dandi bisa terbuka? Mario Dandi itu mengagetkan. Ada seorang anak masih remaja menghajar orang, lalu sesudah itu anaknya masuk rumah sakit dan koma sampai lama. Lalu waktu itu kan polisi itu sepertinya main-main, kan dia katanya kelalaian atau apa, kan kena pasal kelalaian gitu. Itu kan bisa bebas, bisa cuma 6 bulan percobaan. Saya datang ke rumah sakit, saya bilang ini kesengajaan nih, nggak bisa, gitu. Akhirnya pindah kan pasalnya ke pasal 340, 351 dan seterusnya gitu, sehingga hukumannya berat. Tapi yang menarik begini. Mario Dandi itu siapa? Anaknya siapa? Dicatat ini anaknya Rafael Alun. Rafael Alun itu siapa? Salah satu pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Saya telepon Viandana itu. Ivan Yustiavandana. Kepala PPATK. PPATK. Mas, saya ingin tahu kekayaannya ini berapa sih? Rafael Alun itu berapa kekayaannya kok begitu
hebatnya anaknya punya mobil hebat, lalu sepertinya dilindungi oleh aparat karena mobil buktinya itu mula-mula dibawa pergi tuh. Ya, kita teriak mobilnya tuh bukti dikembalikan lagi katanya cuma pinjam dan sebagainya. Mobil mewah itu ya? Iya, mobil mewah itu. Terus dilaporkan, Pak, ini pejabat eselon 3. Ini pada tahun 2009 sudah kami laporkan bahwa dia terlibat pencucian uang. Berapa sih waktu itu pelaporan pencucian uang diberikan ke saya lah. Ini Pak pencucian uangnya. Berapa jumlah kasus pencucian uang yang Anda laporkan yang tidak ditindaklanjuti? 371 triliun Pak. Dengan 300 surat ke berbagai instansi. Ini belum banyak yang belum ditindaklanjuti. Nah itulah yang saya ungkap. Yang disebut agregat 300 Iya, agregat 300 itu. Terus kemudian kita buka lagi ke KPK. Di KPK ini loh ada surat tahun 2009 nomor sekian. Ini suratnya. Ini namanya Rafael Alun. Gitu kan? Sekian. Terus diproses, ketemu semua kan hartanya. Ada yang di di bank di itu safety box itu. Kemudian ada di mana diambil semua. Sehingga itu disimpulkan ini pencucian uang yang besar-besaran, masuk penjara dia. Kalau enggak kan enggak ada yang tahu. Gitu. Orang bertanya, itu apa benar tuh 371 triliun? Betul, karena itu kan sudah diadu data di DPR. Apakah sekarang diselesaikan? Sekarang banyak yang sudah diselesaikan karena itu 300 surat. Ada yang di Makassar, ada yang di Sidoarjo, ada yang di Manado segala. Iya, Soekarno-Hatta, di Jogja ya? Pelabuhan, di Jogja. Gitu kan, orangnya masuk penjara semua. Jangan bilang, kemarin masih ada yang tanya loh saya ke Bali. Itu mana dulu Pak Mahfud tuh yang 370 triliun? Kok enggak ada kabarnya? Loh, itu kasusnya terpecah-pecah. Sehingga itu diselesaikan secara terpisah-pisah juga. Dan sekarang ini masih ada yang dalam proses peradilan. Nah, maksud saya, mari kita bicara bahwa flexing itu kadangkala ya itu tadi dibuka oleh anaknya, bapaknya nutupi, anaknya atau istrinya. Atau istrinya yang membuka. Iya, membuka. Ya kadangkala orang gajinya berapa sih? Wah, kok tasnya tas merek ini, setiap hari berganti ini. Orang kan tahu juga, gitu. Akhirnya dibuka oleh anak atau istrinya. Dan ini bohong orang ini menyedihkan juga menimpa ke tokoh-tokoh agama. Apakah dia pendeta, apakah dia ustadz, apakah dia pokoknya di ulama-ulama kita lah, agamawan-agamawan. Juga mempertontonkan itu dan itu membuat umatnya marah hari ini. Umatnya marah, ada umat yang marah, tapi kita tahu kalau agama itu kan fanatisme. Fanatisme, banyak orang yang masih menutup-nutupi. Jadi ketika mereka melihat orang sebagai tokoh agama memberikan ceramah agama di rumah ibadah, mendapatkan uang dari umat, tapi uang itu dipakai untuk dia dan dia memanipulasi. Keluarganya menjadi ketua yayasan, menjadi bendahara dan sebagainya. Mereka pakai untuk dirinya begitu. Betul. Nah ini mulai timbul kesadaran begitu ya. Kesadaran ini saya berapa kali bilang ini artinya refleksing menimpa tokoh-tokoh agama. Udah mulai lahir bicara. Tapi juga ada perlawanan dari umat tertentu yang menikmati itu atau barangkali fanatisme tidak menyadari itu. Dan bahaya sekali kan kalau masyarakat sudah tidak percaya dengan tokoh agamanya. Betul. Dan itu artinya tidak ada kepercayaan lagi. Orang bagaimana refleksi kita, refleksi keimanan kita kalau tokoh-tokoh agamanya saja ternyata memalsukan itu, menjual Tuhan untuk kepentingan. Ada nggak Prof tingkatan mana kira-kira pengungkapan itu dianggap sebagai flexing atau bukan gitu di media sosial yang Pak Renal mencermati selama ini? Kalau orang melakukan itu sebagai satu hal yang wajar saja, artinya memang dia ke tengah berlibur natural lah begitu ya, natural. Itu adalah hal yang biasa. Tapi kan kita sudah lihat banyak sekali flexing itu dilakukan untuk penipuan. Untuk menjual sesuatu, untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian akhirnya diikuti oleh orang-orang tertentu yang merasa itu adalah norma yang berlaku dan akhirnya kemudian orang membuka sendiri kedoknya bahwa mereka adalah menikmati menggunakan uang yang sebenarnya bukan uang mereka. Sehingga lari pada persoalan korupsi segala macam. Pada persoalan korupsi itu dan itu membuka ini sendiri. Jadi banyak sekali kok kasus-kasus yang menurut saya ya di bea cukai ada, oknum bea cukai kena, terus kemudian juga penegak hukum berapa kali kena itu semua dan masyarakat menaruh perhatian serius. Tapi begini, dengan adanya perhatian masyarakat kan mereka juga tambah pinter. Jadi mulai bermain juga dengan cara-cara tertentu. Yang saya sering katakan begini Pak Mahfud, kalau kita di pansel KPK, di pansel
hal seperti itu, kita kan selalu menelusuri. Kita minta sama PPATK dan banyak orang yang itu kemudian menyembunyikan uangnya dalam bentuk tunai. Mereka begitu pandai menyimpan uangnya, tetapi tidak begitu pandai ketika mereka spending, ketika mereka berbelanja. Misalnya beli mobil mahal dengan uang tunai itu dicatat oleh dealer dan dilaporkan. Sungguh pun duit bayarnya duit cash gitu ya? Duit cash. Semua yang cash itu besar. PPATK sudah punya sistem dan betapa bodohnya orang-orang ini ketika mereka spending, karena itu kan nafsunya di situ ketika spending. Kelihatan. Ya, ketika belanja, ketika membeli kemewahan yang nggak bisa disembunyikan. Tidak bisa disembunyikan. Ya. Dari kehidupannya kan bisa terlihat itu. Iya menarik. Oke, Prof. Sisa satu nih, anak muda dan medsos. Ya. Anak muda dan medsos ini Pak Mahfud dan Pak Renal sedikit dari sekian banyak profesor yang gaul dengan anak muda, ya, pakai bahasa anak muda, menggunakan jalur komunikasi anak muda, bicara di YouTube, masing-masing punya kanal YouTube, bicara di X, Twitter, punya TikTok dan segala macam. Apa yang membuat Pak Mahfud memilih jalur seperti itu, ya? Ya mungkin orang mengatakan, kok profesor main YouTube sih, gitu ya? Nah itu gimana tuh? Nanti Pak Renal juga, silakan Pak Mahfud. Ya kan, kita perlu mengkomunikasikan ide untuk, kalau taruhlah idealismenya itu untuk kebaikan, agar masyarakat mengerti persoalan kita, anak muda punya rasa nasionalisme, anak muda bangga kepada kekayaan alamnya, negerinya, dan kita bicara di situ. Dan anak muda berani ngeritik, berani menyampaikan yang benar, kan itu bisa dilakukan melalui media-media itu. Dan kalau saya sih sejak dulu memang ya hobinya melakukan komunikasi meskipun saya orang hukum, tetapi saya banyak bekerja di jurnalistik ya sejak dari kampus, sehingga ketika media berkembang seperti sekarang, saya tinggal menyesuaikan aja. Tapi idenya untuk berkomunikasi, menyampaikan usul-usul atau saran-saran perbaikan bagi masyarakat kan tetap seperti dulu, tetap konsisten. Dan saya alhamdulillah, saya kan aktif ya di media massa sejak mahasiswa. Dan saya sekarang sudah punya lebih dari 1.000 tulisan. Kalau dihitung, yang muncul di media massa ya? Yang muncul di media massa. Karena bagaimana sih ngitungnya gampang. Waktu saya ikut tes seleksi pimpinan MK itu kan disuruh kumpulkan tuh. Di situ sudah ada 650 tulisan dari media pusat sampai ke daerah-daerah. Nah sesudah itu saya jadi ketua MK, menjadi penulis tetap tiap minggu selama 5 tahun, itu aja sudah 250 tulisan. Belum lagi yang tersebar. Sehingga saya, dan itu terdokumentasi di tempat saya. Artinya maksud saya sejak kita bekerja di media, apalagi buku, saya juga punya beberapa buku, itu orang bekerja di media massa itu dengan dunia tulis itu mempermudah, mengkonstruksi pikiran Pak ya. Sehingga saya nulis disertasi waktu itu cepat, karena itu tinggal konstruksinya aja sebenarnya. Orang mau nulis disertasi itu kan idenya sudah ada, lalu tinggal metodologinya, konstruksi pemikirannya gimana. Dan kalau sudah biasa nulis, itu ya nulis disertasi itu tidak sulit. Bahasanya udah selesai, urusan bahasa sudah selesai, konstruksinya begini, urusan kalimat itu kan udah selesai, tidak ada masalah, udah jadilah gitu. Nah itulah bagi saya yang saya jadikan bekal sampai sekarang. Kebiasaan berhubungan dengan publik, menyampaikan ide-ide secara terbuka. Nah sesudah saya tidak jadi pejabat, masih bisa didengarkan orang sampai sekarang ini. Sebenarnya saya kan saya sudah 67 tahun Pak sekarang. Saya udahlah mau berhenti, mau istirahat lah, udah selesai. Dulu target saya jadi pejabat tuh ya berhenti di 65 tahun lah, terus itu istirahat. Tapi ini sampai 67, saya udah mau pulang. Tapi selalu aja ada orang minta saya berbicara. Gitu loh Pak. Saya sudah mau berhenti, diundang bicara, diundang ceramah, diundang ke media, ke televisi, ke apa gitu. Waduh, saya bilang, kan saya tidak bisa berhenti akhirnya, tidak bisa nolak. Sebenarnya sudah ingin, itu waktunya sudah regenerasi, saya bilang. Tapi tetap aja, ini harus Pak Mahfud ini bicara. Sampai gitu. Kemarin televisi masih wawancara Bapak saya lihat ya di salah satu TV swasta itu tentang pagar laut sebelumnya ini. Lagi dan selalu saya tolak sebenarnya, kecuali ini, Pak Mahfud bilang begitu tuh di Twitter, harus dijelaskan. Nah, daripada orang salah paham, siapa mau juga. Dulu dialog diskusi interaktif yang rame-rame orang itu tuh hobi saya dulu.
Tetapi sekarang menolak saya. Misalnya ke ILC-nya Karni Ilyas berkali-kali, enggak lah. Saya sudah bukan waktunya berdebat. Itu biar anak-anak muda. Ya. Dulu saya dengan sekarang mudanya sharing seperti ini ya. Dengan Pak Renal Kasali dulu saya sering di ILC kan. Sekarang saya bukan waktunya berdebat dengan orang. Saya sekarang ingin menjelaskan sesuatu, itu saja perdebatkan. Saya setuju itu. Saya sudah berhenti, tanya aja ke Karni Ilyas. Nggak mau, yang pekan ini saya diminta lagi. Enggak, saya bilang. Sudah banyak yang berpendapat, saya sudah punya pendapat, silakan kalau pendapat saya diterima, ambil, enggak, ya sudah ditolak aja, saya bilang. Pak Renal memilih jalur komunikasi dengan masyarakat dengan menggunakan new media ini gimana? Saya kira kita semua beranjak sama dari awalnya dari media cetak kemudian ke radio, televisi, dan kemudian kita melihat bahwa ini sosial media ini menjadi salah satu yang penting karena kehidupan masyarakat ada di sana. Bahkan media juga banyak sekali mengutip dari ucapan-ucapan kami begitu ya. Betul. Kita angkat di sana. Nah, tapi kami punya keinginan lain sebetulnya juga Pak Mahfud. Apa itu? Mendidik publik. Ketika masyarakat itu attention controlnya semakin pendek, 1 menit, saya harus panjangin jadi 3 menit. Ya. Tapi kalau saya panjangin langsung menjadi 10 menit, mereka nggak lihat. Saya panjangin dulu 3 menit. 3 menit dimakan, saya panjangin lagi jadi 5 menit begitu ya. Edukasi supaya mereka betah mengikuti dan harus diberikan rasa penasaran tapi mengedukasi. Apa yang bisa kita sampaikan? Karena mengedukasi lewat YouTube berbeda dengan mengedukasi lewat IG, lewat Twitter, berbeda lagi dengan TikTok. Beda sekali gitu. Betul. Kita bahkan harus berusaha keras cara membuat yang lebih natural. Dari mana kita taunya? Dari anak-anak muda yang bantu kita. Kalau kita nggak ada anak-anak muda di sekitar kita nggak jadi juga, gitu ya. Betul. Jadi kita dibantu oleh anak-anak muda. Mereka juga carikan topiknya dan akhirnya kita tahu ada rumusnya untuk membaca itu, namanya algoritma. Kita ketahui. Bahkan dari situ kami melakukan riset di Rumah Perubahan. Ini berarti kepemimpinan sudah berubah menjadi kepemimpinan algoritmik. Iya. Algoritmik kepemimpinan ini. Algoritmik leadership gitu ya? Algoritmik leadership. Bagaimana pemimpin itu bisa terguncang, terjatuh karena dia hanya memperhatikan kepemimpinan tradisional, tidak memperhatikan hal seperti ini. Tiba-tiba gugat di jumlah yang besar di media sosial ya. Itu dalam bisnis juga terjadi. Dan betapa naif ya sekarang ketika pemimpin memilih jalur populisme kan. Secara politis kan jalurnya, model politiknya populisme kepemimpinannya. Dan itu mengakibatkan orang-orang yang tidak paham itu, kemudian akhirnya mereka tidak sadar bahwa kedok mereka terungkap sendiri begitu ya. Lurah yang tanda tangan itu lurah kohot gitu ya. Betapa masyarakat sekarang mencari, menguliti dan sebagainya, dari sembunyinya mungkin dia tidak bisa lagi. Jenis mobil yang dia beli dan segala macam sebagainya terbuka semua begitu ya. Yang dia sembunyi tapi sekarang tidak bisa lagi begitu. Suruh dipanggil ke kejaksaan, suruh bawa letter C gitu. Kalau itu tidak ada, gawat itu. Gawat sekali. Dia yang tanda tangan. Ya. Jadi kesadaran kita untuk mengedukasi itu kan penting sekali. Bagaimana kita memberikan literasi bahwa di dalam sosial media itu bukan cuma sekedar kita menari-nari atau kita bergerak saja, tetapi kita juga harus mengedukasi kesempatan. Nah, kalau ruang ini tidak kita isi, Pak Mahfud, yang muncul adalah sekarang ini penting nih. Ini the death of expertise ini ya. Betapa orang-orang generasi kami yang punya wawasan, punya pengetahuan, sudah terbukti tahu kan gitu. Tapi tidak melakukan itu dan masyarakat lebih percaya pada dokter-dokter influencer ya yang juga menjual kosmetik tapi dia mereview kosmetik orang lain dan dia dagang di situ dan dipercaya publik. Coba bayangkan. Jadi orang-orang pintar itu yang selama ini didengarkan tapi karena nggak masuk ke jalur itu ya nggak ada apa-apa yang kita dapatkan. Betul. Kita jadi susah sekarang ini. Kita kalau mau mencari tokoh, mencari ini untuk bicara, untuk meluruskan sesuatu, kita tidak dapat. Startnya itu adalah seperti itu. Ketika terjadi misalnya seorang dokter mati katanya bunuh diri atau tidak, kita tidak tahu gitu ya. Siapa yang bisa menjelaskan fenomena ini? Kita tidak punya dokter senior yang bisa menjelaskan. Yang ada adalah dokter influencer yang mungkin juga dia gagal melakukan PPDS dan dia marah sekali. Dan dia mengatakan ini pasti adalah karena bullying begitu. Apakah itu benar? Ya mudah-mudahan kalau itu benar kita punya kesempatan untuk memperbaiki begitu kan ya. Tapi kita memerlukan fakta, bukan suatu yang disampaikan karena kita menjadi buzzer. Ada orang menjadi buzzer itu dia benar begitu.
Ini persoalan yang saya kira menjadi tantangan ke depan. Orang-orang yang mempunyai ekspertis itu harus berada di dunia real. Ya, termasuk orang-orang seperti Prof. Renal dan Prof. Mahfud yang konsisten muncul setiap saat di jalur YouTube, di mana-mana untuk menyampaikan apa-apa yang diharapkan oleh dengan publik. Segala konsekuensinya. Dengan segala konsekuensinya. Karena ketika kita berada di sosial media, salah satu pekerjaan kita kan crisis management. Iya. Ya kan? Iya. Kita salah ngomong, kita di framing orang lain kayak Pak Mahfud tadi dipotong orang. Iya. Itu kan crisis ngomong management. bener aja bisa dibelokin, apalagi kalau salah, Prof. Kita sehari-hari itu mengurusi crisis management sebetulnya. Kita harus hadapi. Ya, Pak Mahfud di Pilpres kemarin kan muncul tabrak Prof. Sekarang muncul dengan terus terang. Pilihan-pilihan seperti itu kan memang dipilih oleh Pak Mahfud. Bahwa jalur ini memang yang sekarang digunakan orang, sehingga Pak Mahfud tidak ingin dicoba. Profesional ya tetap aja profesor main YouTube juga gitu. Iya. Itu Pak ya. Itu yang saya lakukan. Karena di kampus banyak orang yang belum sadar ini ya. Di kampus-kampus untuk menyuarakan dengan cara-cara seperti ini. Padahal di kampus tuh saya heran sekarang kampus tuh tidak seperti zaman dulu ya kita sekolah. Atau bahkan zaman Orde Baru loh. Kampus kenapa itu, Pak? Apa yang Bapak? Zaman Orde Baru tuh kampus tuh berwibawa, punya kewibawaan akademik yang luar biasa, sampai setingkat Pak Harto pun berhitung lah untuk merusak kampus itu. Betul. Sekarang udah pada rusak kampus, banyak proksinya, proksi politiknya, dipecah dari dalam, di jabatan-jabatan tuh dipolitisir seakan-akan tuh jabatan politik yang harus diperebutkan secara politik, lalu pakai politik akan diberi tambang dalam waktu dekat. Wah itu ya. Pak Harto dulu sampai waktu zaman Pak Harto dulu, menteri itu takut pada presiden, tapi presiden takut pada mahasiswa. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Sampai keluar begitu. Iya, artinya dulu tidak berani. Pak Harto tuh tidak merusak kampus itu. Sekarang rusak loh. Orang pada diadu domba begitu di antara guru besar, di antara disaling. Nah, makanya orang seperti saya, Pak Renal juga udah masuk dari jalur ini aja yang mungkin dulu. Sambil kita menunggu Pak kampus ini agar lebih baik lagi. Iya. Satu lagi Pak, mumpung dengan Pak Renal sekarang, ini ada kesamaan Pak Mahfud yang tadi dikatakan rajin menulis, ada ribuan tulisan di media massa. Prof. Renal termasuk akademisi atau katakanlah social entrepreneur yang sangat produktif menulis buku. Kita dengar, kita baca buku tentang change, buku tentang disruption, buku Pak Renal tentang self-driving dan segala macam. Ada yang sekarang mobilisasi dan orkestrasi segala macam. Itu kan semua menjadi pembicaraan publik dan itu bestseller. Apa yang menginspirasi Pak Renal dalam kondisi sibuk seperti sekarang ini, yang ngajar, mungkin consultancy dan segala macam, social entrepreneur, tapi masih bisa kreatif, produktif menulis tuh bisa di-share Pak? Apa ininya? Apa resepnya? Menulis itu bukan kerajinan tangan. Menulis itu adalah suatu gagasan dan di balik itu ada idealismenya. Idealisme kita adalah buat saya tidak ingin bangsa Indonesia ini tertinggal. Ya, oleh karena itu maka ketika kita menulis kita harus bersungguh-sungguh gitu ya. Saya menulis itu Pak Mahfud seperti orang kesurupan. Karena saya baca sudah banyak, begitu saya ringkas. Kalau sekarang kan mudah kan, ada banyak sumber yang kita duduk aja kita begini kita bisa cari. Cuman kemampuan validasi ini penting kan, memeriksa ini benar atau tidak benar, menelusuri kembali dan sebagainya. Tapi ketika menulis itu, saya banyak sekali cost-nya gitu ya. Artinya tangan saya ini sampai sakit begitu ya. Karena saya harus nulis pakai bolpen. Karena gampang, saya kalau salah saya tinggal straight. Ini kalau pakai komputer kan saya harus delete satu persatu sinarnya ke mata saya. Jadi saya dibantu oleh cukup banyak orang. Lumayan asisten 10 orang ada begitu ya membantu saya. Untuk satu buku misalnya? Satu buku, saya foto, saya tulis tangan, saya tulis di pesawat, saya tulis di taman, saya tulis dimanapun ada kesempatan. Seperti orang sedang kemasukan begitu. Jadi tulis tangan ya? Tulis tangan. Saya foto pakai iPad, kemudian saya kirim. Begitu pesawat mendarat saya kirim. Di follow up oleh tim ya? Di follow up oleh tim, tiba-tiba saya sudah masuk ke hotel, sudah dapat ketikannya. Sudah masuk, saya tinggal periksa lagi, terus kemudian saya beri tanda yang mana mesti diperbaiki, kita sudah masuk kepada bab berikutnya lagi. Begitu ya, dibantu oleh banyak orang untuk menyelesaikan itu. Apakah tidak ada pengorbanan? Oh, sangat besar pengorbanan waktu kita. Kita kurang tidur, kita kadang-kadang kurang tidur juga karena excited ya. Kita kasihkan begitu ya, tapi idenya pas lagi ngumpul gitu ya untuk keluarga bagaimana dia istri harus membantu pijit-pijit kita.
menenangkan pikiran kita. Otak kita terlalu aktif tengah malam. Kita nggak bisa tidur, Prof. Mahfud. Kita masih memikirkan. Ini beranak terus pikiran kita. Kemudian kita jadi gangguan di lambung karena kita harus minum kopi terus begitu ya. Jadi di balik nikmatnya tulisan buku self driving ternyata prosesnya tuh seperti ini gitu di dalam ya. Itu tidak ada hasil kalau kita tidak mau berkorban. Kita ingin mewarnai pikiran publik ya kita harus melakukan sesuatu. Ya dan hasilnya pasti juga berbalas lah. Artinya ketika itu kemudian disambut oleh publik dan publik menikmati, bagi kita itu sudah satu kebahagiaan besar. Ya. Artinya kita turut mewarnai dunia ini. Pak Mahfud, Jogja Jakarta naik buka laptop ketik selesai udah satu tulisan selesai. Gimana Pak? Sejak era komputer tuh laptop saya. Laptop ya. Naik pesawat 1 jam gitu bisa jadi satu artikel. Landing langsung ngirim ke media. Kalau 40 menit 50 menit ya. Iya, kalau saya mau presentasi besok pagi misalnya, sekarang belum, nanti tengah malam pakai itu aja di HP ya. Itu pakai itu. Sudah itu saya kirim ke ajudan, ketik besok pagi udah jadi, saya koreksi udah jadi gitu. Itu saya masih aktif sampai sekarang seperti itu. Oleh karena terlatih seperti itu, teman saya di Kompas tuh Richard Bagun bilang, itu Pak Mahfud nih penulis paling cepat, dipesan jam 10 pagi, jam 1 udah dikirim ke Kompas. Itu kata Pak Richard. Pak Richard selalu bicara. Sejak dulu saya, masih di kampus belum jadi menteri gitu, sudah sering gitu. Nah karena terlatih aja sebenarnya. Sejak mahasiswa tuh sudah jadi wartawan, mengkonstruksi ide itu gampang. Ya, pikiran tuh ini begini, mulai dari sini sehingga kita nulis tuh mulai dari ada 5 materi, mulai dari yang mana aja bisa tetap menarik. Mulai dari tengah, mulai dari atas, mulai dari akhir, nyambungnya tuh udah biasa. Ya, otomatis. Ya. Ini inspirasi betul nih yang kita dapatkan dari dua tokoh, dari Prof. Renal dan Prof. Mahfud, tentang apa yang dikontribusikan kepada negara dan bagaimana sehari-hari mereka bekerja berkontribusi pada publik, sungguh-sungguh menjadi nilai dan inspirasi bagi kita. Saya mau sampai pada penutup, Prof. Renal, tapi sebelum sampai ke sana, saya minta Pak Mahfud dan Pak Renal dulu menyampaikan sesuatu tentang idealita yang diharapkan bagi Indonesia pada 100 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ya, Indonesia emas. Dalam bayangan Pak Renal dan Pak Mahfud, idealnya Indonesia itu seperti apa ketika tiba waktunya 2045 itu kita sampai di sana. Pak Renal, silakan. Dunia ini kan miliknya orang-orang muda. Sekarang ini orang muda itu jumlahnya sangat besar. Bayangkan apa jadinya kalau kaum muda itu malas membaca. Bayangkan apa jadinya kalau kaum muda itu tidak bisa memvalidasi kebenaran. Kemudian mudah diombang-ambingkan oleh pendapat. Ketika kemudian pendapat yang populer itu dianggapnya benar dan kita tidak menelusuri, kita tidak lagi bisa berargumentasi terhadap kebenaran, kita tidak bisa memahami suatu konteks karena kita tidak mendapatkan informasi yang tepat. Menurut saya tidak ada masa depan kalau seperti itu. Kita tentu perlu anak-anak muda yang kritis, yang kreatif, tetapi juga argumentatif, berani mengungkapkan pikirannya dan benar pijakannya. Ya mudah-mudahan sih ke depan bisa didapat karena generasi muda itu tidak semuanya lembek. Nah, kalaupun lembek, mereka adalah orang yang punya banyak cara. Ada AI, ada robot, ada akses kemana-mana itu mudah ya. Dengan profesor pun bisa diakses kapan saja begitu ya. Di seluruh dunia bisa dijangkau. Jadi pikiran saya sih anak-anak muda itu harus mengambil posisi, harus menentukan saya mau begini, tidak boleh ini begini. Dan negeri kita akan lebih baik kalau kita bisa mengatakan yang benar dan kemudian aturan hukumnya semua adalah dijalankan dengan baik. Oke. Pak Mahfud? Ya, saya tertarik. Beberapa hari lalu ada berita ya, salah satu negara di Eropa itu yang melarang lagi pendidikan sekolah menggunakan komputer, menggunakan itu ya. Oh, Swedia ya? Di Swedia kan. Kembali lagi Pak, berhitung manual, ya, karena itu, manual, betul. Iya, karena itu menyebabkan orang tidak teliti. Misalnya tergantung pada ChatGPT misalnya. Yeah. Saya pernah coba tanya tentang sesuatu. Ini undang-undang nomor sekian ini mengatur tentang apa? Lalu dia menjelaskan bla 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 bla. Saya bilang, Anda salah, yang benar nomor sekian. Oh iya, minta maaf, perbaiki. Ada. Sering salah itu. Sering salah, ya. Sekarang ada lebih baru Pak, Cina punya DeepSeek. Nah, DeepSeek yang katanya sudah mengalahkan itu ya. Sampai ini.
Oke, oleh sebab itu saya kira kecermatan generasi muda itu seperti dikatakan supaya cek and recheck, jangan terlalu percaya pada hal-hal yang instan. Yang tadi Prof. Renal memvalidasi kebenaran. Memvalidasi kebenaran itu penting untuk pendidikan masa depan. Terutama saya sekarang melihat ya anak-anak sekarang itu, saya dulu Pak, kelas 2, kelas 3 SD itu sudah hafal 9 kali 9 berapa otomatis. 9 kali 7, 6 kali ini cepat-cepat. Anak sekarang nggak bisa. Sudah kelas 4, kelas 5 itu nggak bisa. Ya, masih begini nggak bisa. Lalu ambil HP. Karena terlalu dimanjakan dengan gadget dan segala macam alat. Itu menyebabkan agak lambat ininya, intelektual aslinya. Nah, oleh sebab itu saya kira kita harus memperhatikan itulah. Tanpa harus menafikan bahwa itu fakta. Kemajuan teknologi informasi itu. Oke. Gitu aja. Oke, Pak. Satu lagi permintaannya. Ini netizen yang meminta nih. Di akhir acara selalu ada 3 kata yang disampaikan oleh sahabatnya Prof. Mahfud. Pak Renal tentang Mahfud MD 3 kata, lalu Pak Mahfud tentang Renal Kasali 3 kata. Pak Renal dulu. Integritas, sederhana. Kemudian ya tajam dalam pemikiran. Integritas, sederhana, tajam dalam pemikiran. Pak Mahfud terhadap sahabatnya Pak Renal? Wah, ini banyak sekali hal-hal bisa yang sampai 10 Pak yang baik-baik. Saya pun bisa 10. Tapi karena diminta 3 aja. 3 saja. Ya. Tapi sama, saya melihat Pak Renal itu cerdas, mendidik, tidak menggurui gitu ya. Mendidik, beda. Orang mengajar dan mendidik itu beda. Cerdas, mendidik dan bersahabat. Cerdas, mendidik dan bersahabat. Oke. 3 kata dan masing-masing sudah diberikan menggambarkan betapa Pak Mahfud dan Pak Renal adalah contoh yang membanggakan bagi kita semua. Kita berterima kasih karena ada 2 sosok seperti ini, profesor yang tidak bosan-bosannya memberikan arahan, memberikan masukan, memberikan nilai pada kita semua untuk menjadi pegangan bagaimana bersikap terhadap kehidupan sehari-hari, bagaimana memandang bangsa ini dan bagaimana maju untuk membangun bangsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi pertemuan sahabat Mahfud berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Yes. Thank you, Prof. Terima kasih. Ya. Thank you, Prof. Terima kasih Pak Rizal ya. Biasanya kita begini Pak Prof. Ya.